wa alladzina la yutiqunahu, itu berdasarkan apa tafsirnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita semua tahu bahwa eksekusi awal Ramadan itu dengan hilal dan isya. Ini ada teman-teman kita yang di Goa itu, surat itu mereka selalu puasa lebih dua hari kadang-kadang ya Pak. Itu mereka itu yang dipegang apa gitu ya? Apa hilal nggak jelas gitu. Bisa apa? Kemudian yang ketiga tentang nuzulul Quran, itu dalam Al-Quran kan diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi kenyataannya kan munajaman jizil itu kan jadi tahapan-tahapan yang Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, bagaimana memahami wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tokoh itu kan mampu. Kok tiba-tiba diartikan dengan enggak mampu, padahal itu kalau ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tapi kok tiba-tiba diterjemahkan dengan tidak mampu, padahal yutiqu kok enggak la yutiqu. Saya mau, sebelum saya masuk ke ayat itu, saya mau ajak Bapak memahami juga firman Allah tentang waris. Di situ itu ada firman Allah yang mengatakan mim ba'di wasiyati, ayat 11 ya, surah Nisa, mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan eksekusi waris itu setelah ditunaikannya wasiat. Saya ulang ya, setelah ditunaikannya wasiat, baru kemudian setelah ditunaikannya hutang. Urutannya apa tadi? Wasiat dulu, baru hutang. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kata Ibnu Abbas ini. Nabi mengurutkannya bukan dari wasiat, tapi dari hutang dulu, baru wasiat. Ingat ya, kalau kita baca surah An-Nahl ayat 44, yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 44. Maka Nabi menjelaskan ayat itu seperti itu, kata Ibnu Abbas, maka kami mengeksekusi waris setelah hutang ditunaikan dan wasiat ditunaikan. Padahal urutannya wasiat dulu, baru hutang. Nah, jadi itu merujuk pada praktiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dulu Pak, itu Pak. Nanti Bapak coba cermati lagi ya. Cermati lagi firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, ayatnya ayat 99 sampai dengan 100 tentang kematian itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu bilang, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu belum sempat aku kerjakan. Terus apa kata dia? Apa kata Allah? Kalla, udah enggak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya oleh orang yang mati itu, penyesal maksudnya. Wa min waraihim, dan wara itu apa artinya Pak? Belakang. Apa kata para mufasir? Wara bimakna amam. Coba gimana coba? Wara bimakna amam. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka, bukan di belakang mereka. Itu oleh para mufasir dimaknai dengan apa? Wara bimakna amam. Jadi di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika membahas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini dimaknai oleh para ulama itu bukan sebagai orang yang mampu mengerjakan puasa, tapi sebagai orang-orang yang berat melaksanakan
berat melaksanakan puasa. Nah, di mana kata berat itu, Pak? Pada kata wa 'alal ladzina. Dalam bahasa Arab itu, Pak, kalau ada kata ala itu beban, Pak. Tapi kalau li kayak lana amalna walakum a'malukum, itu secara umum la itu secara umum menunjukkan manfaat. Menunjukkan apa? Manfaat, keringanan. Tapi kalau ala itu biasanya menunjukkan beban. Ya. Lakal ula wa alaikasani, bagimu yang pertama dan atasmu yang kedua. Itu yang pertama pahala, yang kedua dosa itu, Pak. Beban itu, ada beban. Seperti lagi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu artinya semoga Allah berkahi kalian berdua dalam keadaan bahagia, lakuma. Kalau alaikuma dalam keadaan berat. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu yang menunjukkan arti berat itu dikata alanya itu, Pak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Makanya bagi orang-orang yang mengalami berat dalam berpuasa karena tua, karena menyusui, karena hamil, nah itu boleh menggantinya dengan bayar fidyah saja, kata Ibnu Abbas dan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini ada rinciannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, karena kalau ada tiang kan dianggap memutus soft sebenarnya. Tapi sebenarnya sih di zaman Nabi pun sudah ada tiang sebenarnya, sudah ada tiang. Cuma saya nggak tahu prakteknya bagaimana dulu tiang itu. Apakah terus kemudian kalau ada tiang berarti memutus soft betul atau bagaimana? Mengingat di Nabawi tiangnya juga banyak. Iya, di Masjidil Haram yang di lantai yang asli juga tiangnya juga banyak. Malah kalau kita lihat, mohon maaf, soft itu nggak selalu nyambung di Masjidil Haram dengan Nabawi itu kan, karena terputus dari jalan tempat melintas kan, itu seperti itu. Jadi di antara dua tiang itu saya nggak paham maksudnya apa saat itu konteksnya. Cuman memang ada pendapat yang mengatakan itu memutus soft katanya. Dan terus kalau memutus soft, terus bagaimana dengan tiang-tiang di Masjid Nabawi? Yang di masa Nabi sudah ada tiang itu. Di masa Nabi sudah ada tiang itu. Saya terus terang nggak paham maksudnya itu, Pak. Ya, nanti kalau saya paksakan menerangkan nanti takutnya ngarang-ngarang lagi saya. Ngoten Pak nggih. Wallah. Tapi kalau dibilang memutus soft saya kok kurang sependapat juga. Kenapa? Karena sampai detik ini pun di Nabawi itu juga masih ada tiangnya sampai detik ini. Di Masjidil Haram juga begitu sama, ada tiangnya. Malah terputus oleh jalan kadang kan. Terputus aja sehingga lingkaran sholat itu enggak selalu melingkar terus kan. Apalagi ada beberapa yang untuk wanita itu terputus lagi itu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Pak Purwita. Yang puasa di gua itu. Oh, ya Allah, ada 3 pertanyaan tadi ya. Apalagi Pak, lupa saya Pak, mohon maaf, apalagi? Oh ya, jadi gini, mohon maaf, astagfirullah, saya mohon maaf. Itu yang bilang Al-Quran turun di bulan Ramadan itu Quran yang bilang. Jadi syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, 1. Terus Quran itu diturunkan di Lailatul Mubarakah. Inna anzalna fi lailatul qadar itu kan. Nah, cuman memang ulama beda pendapat pada tanggal berapa di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Nah, yang pasti yang ulama sepakat adalah diturunkan di malam Qadar. Lah malam Qadar itu tanggal berapa kan dirahasiakan oleh Allah kan? Dirahasiakan oleh Allah. Kalau kita rujuk pada dalil-dalil yang ada di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Makanya ada yang mengatakan 17 Ramadan itu yang sering disebut sebagai nuzul Quran, itu ada yang mengatakan tidak benar. Karena Qur'annya menyebut itu terjadi di malam-malam Qadar. Nah, malam Qadar itu dalam dalil-dalil yang sahih yang sampai kepada kita itu di hari-hari ganjil. Di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau 17 masih belum masuk 20 atau 10 hari terakhir maksud saya. Makanya mohon maaf 17 Ramadan itu dipersoalkan oleh sebagian para ulama. Tapi Quran turun di bulan Ramadan itu Quran yang bilang, yaitu turun di Lailatul Mubarakah sama turun di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kata-kata
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan hingga terbit fajar itu. Itu Pak ya. Terus apa lagi yang ketiga tadi? Lupa saya. Apa? Oh iya, yang An-Nadir itu ya. An-Nadir itu. Mungkin syekhnya dulu benar. Kalau syekhnya dulu, karena sekarang kan alat dan teknologi kan tidak secanggih sekarang kan. Kalau syekhnya dulu mungkin benar. Ngelihat hanya pakai surban aja, terus pakai pendekatan batin beliau yang mungkin sudah sangat dekat dengan Allah, dengan mukasyafahnya, itu mungkin dulu bisa. Tapi kan itu dulu ketika syekhnya masih hidup. Sekarang kan syekhnya sudah wafat, kayaknya kualitasnya beda deh. Saya mohon maaf ya, nggak saya jauh-jauh. Mohon maaf ya, cakung aja. Sama kiai sepuhnya dulu sama yang sekarang kan beda banget Pak. Beda banget, kualitasnya beda Pak. Kalau saya mohon maaf, kalau dulu kiai saya itu pernah bilang, kenapa sih ulama-ulama dulu itu nggak pakai teropong itu bisa ngelihat hilal? Kata kiai saya, orang dulu itu yang canggih orangnya katanya. Kalau sekarang yang canggih alatnya, katanya orangnya nggak canggih. Kalau kata kiai saya itu gitu. Nah, jadi saya dulu punya kiai, namanya Allahyarham Kiai Hasan Abdul Wafi, rahimahullah rahmatan wasiatan. Ketika saya masih pesantren di Nurul Jadid Paiton Probolinggo, ada yang nanya gitu, Kiai kenapa kalau ulama dulu itu nggak pakai keker itu udah bisa ngelihat hilal? Kalau sekarang kan mesti pakai keker baru bisa ngelihat hilal. Kata beliau, kalau dulu orang dulu itu yang canggih orangnya, kata beliau. Kalau sekarang yang canggih alatnya, kata beliau. Ini guyonan tapi serius ini. Ya, wallahu a'lam Pak ya. Tapi mungkin syekhnya atau guru-guru awalnya An-Nadir itu mungkin beliau memang orang yang mumpuni Pak. Sehingga dengan izin Allah bisa melihat itu. Akan tetapi saya mohon maaf, yang sekarang kan nampaknya sudah jauh berbeda. Nah, kalau saya melihat dari sisi baiknya An-Nadir itu loyalitasnya kepada sesama muslim ya. Nah, bagaimana dia membangun kemandirian dari dalam diri mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang di luar kelompok mereka. Itu sisi bagusnya. Tapi untuk yang masalah ini kayaknya mesti dikoreksi ulang kalau menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak ya. Ada lagi yang lain? Oh enggak, Pak Purwita. Ya, mungkin tadi ada pertanyaan satu lagi dulu. Iya. Quran turun di bulan Ramadan itu ada yang berpendapat bahwa itu sekaligus diturunkan 30 juz, tapi diturunkan ke langit dunia. Langit dunia, Baitul Izzah. Jadi malaikat itu diturunkan sesuai dengan perintah Allah ke Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Allah tentu mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir sebelum langit diciptakan sampai nanti daerah seperti apa, sehingga nanti akan kejadian apa, Abu Jahal mengikat Rasul waktu di depan Ka'bah sehingga turun surat yang mengkritik Abu Jahal. Kalau itu sekaligus juga bagi kita, ya akhirnya percayakan Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi kalau kita membaca surat Al-Mujadalah itu pada Allah mendengar ada seorang istri itu yang mengadukan tentang suaminya ke Nabi. Di situ bukan mengetahui tapi mendengar. Jadi kalau mendengar dulu baru turun. Nah, dari situ saya berpendapat mungkin aja itu diturunkannya satu persatu dari langit. Itu tidak langsung sekaligus di bulan Ramadan itu. Ataukah apakah di bulan Ramadan itu surat pertama aja, Al-Iqra itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau memang keseluruhan itu kita ini benar. Sudah? Baik. Yang pertama, memang betul bahwa dalam ulumul Quran itu bisa Anda baca nanti di Khalil Mana Al-Qattan, bisa Anda baca juga dalam karya Imam As-Suyuti tentang sababun nuzul, tentang ulumul Quran, tentang ulumul Quran. Itu disebutkan bagaimana kemudian satu paket Al-Quran yang 30 juz kita sekarang itu memang betul Pak, turun dari Allah ke Baitul Izzah minas sama'id dunya. Jadi turun ke tempat namanya Baitul Izzah, itu ada di langit dunia, itu 30 juz langsung. Itu yang di malam Qadar itu. Betul, tidak salah itu.
Itu di malam Qadar. Itu turun pertama langsung. Nah, terus kemudian nanti turun dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Izzah minas samai dunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara dicicil. Yaitu beberapa memiliki sababun nuzul, beberapa tidak memiliki sababun nuzul. Jadi kalau Anda baca sababun nuzul kayak yang kita kaji itu, yang kita insyaallah belum selesai itu kan lompat-lompat, Pak. Tidak semua ayat ada sababun nuzulnya dan memang tidak semua ayat ada sababun nuzulnya. Kadang satu surah itu sampai turun 2 kali ya. Kadang satu ayat itu bisa turun tidak sekali tapi beberapa kali dengan konteks sababun nuzul yang berbeda. Catatan penting, ini catatan penting. Di dalam memahami Al-Quran itu ada teori, Pak. Di antara teorinya ini ada beberapa teori. Di antara teorinya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi statement Allah itu terkadang berlaku secara umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku secara khusus sebagaimana konteksnya. Artinya gini, kayak misalnya saya pernah membahas di kajian ibu-ibu itu tentang firman Allah di surah Ali Imran ayat 125 itu, Pak. Bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benarlah apabila mereka menyerang kalian secara tiba-tiba. Benarlah apabila kalian mau bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Allah akan kirimkan kepada kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Ada ibu-ibu yang nanya ke saya. Jadi saya bilang kalau kita mau bersabar dan bertakwa, maka Allah akan kirim buat kita berapa tadi? 5.000 malaikat yang bertanda. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, ini kan kejadian di perang Badar ini. Apakah kalau kita mengamalkan ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Kata ibu itu gitu. Saya balik nanya ke beliau, Bu, seandainya perang Badar nggak terjadi, menurut ibu ayat ini tetap turun nggak? Saya bilang gitu. Seandainya perang Badar Allah cancel, kayak perang Badar Sughra kan Allah batalkan, nggak jadi kan? Gara-gara kaum muslimin mengucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan perang Badar Sughra nggak jadi batal. Seandainya perang Badar Kubra itu Allah batalkan, kira-kira ayat ini tetap turun apa enggak? Tetap turun, Pak. Kenapa tetap turun? Karena stoknya ada. Jadi ayat ini andaikan perang Badar Allah batalkan, nggak jadi perang Badar, nggak jadi. Udah nanti Abu Jahal, Abu Lahab mati tengah jalan aja lah, nggak usah perang Badar misalnya. Bisa nggak itu? Bisa. Dan andaikan perang Badar nggak terjadi, ayat ini tetap turun, Pak. Kenapa kok tetap turun? Karena stok ayat ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Stok ayat ini sudah turun di Baitul Izzah minas sama'id dunya. Andaikan perang Badar nggak terjadi, Allah batalkan gitu maksudnya, maka ayat ini akan tetap turun. Itu kenapa kata para ulama seringkali ayat Al-Quran itu berlaku secara umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Bisa dipahami nggak maksudnya, Pak ya? Iya. Jadi jangan salah, tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki sababun nuzul. Bahkan terkadang beberapa surah atau beberapa ayat turun beberapa kali, karena konteks yang berbeda. Dan ada beberapa yang Allah batalkan, seperti perang Badar Sughra itu. Tapi ayat tetap turun tentang kemenangan kaum muslimin misalnya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak, bisa dipahami maksudnya ya? Ya, saya kira itu. Cukup dulu ya. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat